Selamat siang Pak Dana. Selamat siang, Bu Nur. Gimana Pak Dana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Bu. Jadi ada perlu apa nih Pak Dana? Kok tadi pagi saya lihat Pak Dana WA saya. Oke, jadi gini Bu, sebenarnya saya tuh sebenarnya butuh sesi coaching sih di sini, berkaitan dengan kegiatan pembelajaran saya di kelas, terutama di kelas matematika sih Bu. Karena ada beberapa hal yang menurut saya tuh tidak sesuai dengan ekspektasi saya. Gitu. Baiklah Bapak, sebelum kita mulai sesi coaching hari ini, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang rubrik penilaian untuk sesi coaching demonstrasi kontekstual hari ini ya. Ya. Yang pertama, pra-supervisi. Yang pertama mendiskusikan rubrik penilaian percakapan coaching. Jadi apa ini Pak yang akan dinilai itu nanti bisa kita bicarakan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, menanyakan kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan. Jadi nanti Pak Dana akan menyampaikan permasalahan apa sih yang perlu dicari solusinya atau perlu dikembangkan itu. Kemudian yang ketiga, menanyakan bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi. Nah, ini sangat jelas sekali ya Pak ya. Yang keempat, menanyakan indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan. Nanti juga Bapak juga akan menyampaikan tujuan Bapak melakukan sesi coaching ini tuh untuk apa gitu ya. Kemudian selanjutnya untuk observasinya, mencatat yang terlihat dan yang terdengar pada saat rekan CGP melakukan coaching yang bebas dari penilaian dan asumsi, fokus pada area yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil percakapan. Jadi nanti saya sebagai coach akan mencatat apa yang Bapak sampaikan dan apa yang saya dengar seperti itu, oke? Kemudian untuk pasca percakapannya, menanyakan apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan. Jadi saya sebagai coach setelah nanti melakukan sesi coaching ini, saya akan menanyakan kepada Bapak apakah sudah tercapai apa yang Bapak inginkan atau menjadi tujuan awal dari sesi coaching hari ini. Kemudian selanjutnya yaitu menyampaikan catatan hasil observasi berbasis data yang bebas dari penilaian dan asumsi, fokus pada area yang ingin dikembangkan dan berdasarkan hasil pra-percakapan. Jadi nanti saya akan menyampaikan hasil dari sesi coaching hari ini, hasil dari catatan-catatan saya akan saya sampaikan kepada Bapak. Selanjutnya menanyakan kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan. Jadi selain permasalahan Bapak yang sudah disampaikan hari ini, Bapak juga bisa menyampaikan permasalahan yang lain, karena nanti saya juga akan menanyakan permasalahan lain jika Bapak masih ada yang perlu disampaikan. Kemudian untuk indikatornya, ada 3 indikator, yaitu yang pertama, sebelum melakukan percakapan coaching, pengamat mengadakan percakapan dengan coach mengenai kompetensi inti coaching. Yang pertama yaitu presence. Presence di sini maksudnya yaitu kehadiran. Jadi apa-apa yang berhubungan dengan kehadiran yang menandakan kita hadir atau coach itu hadir di sesi coaching hari ini. Kemudian untuk selanjutnya yaitu mendengarkan aktif. Sebaiknya coach memang harus mendengarkan aktif apa yang disampaikan oleh coachnya. Kemudian yang selanjutnya mengajukan pertanyaan berbobot. Setelah coach mendengarkan aktif, tentunya coach akan bisa mengajukan pertanyaan berbobot yang mengarah kepada solusi atau pemecahan masalah pada coaching. Indikator kedua yaitu coach dan coachee melakukan percakapan coaching. Pengamat melakukan observasi terhadap proses percakapan coaching dan mencatat hal-hal yang diamati. Di sini saya akan menjadi coach dan Pak Dana sebagai coachnya, oke?
Selanjutnya yaitu pengamat memberikan umpan balik berbasis coaching kepada coach berupa pertanyaan-pertanyaan mengenai pengembangan kompetensi coaching berdasarkan data sesuai hasil pengamatan. Bisa dimengerti Bapak dari indikator dan bukti penilaian sesi coaching hari ini. Oke, sudah cukup jelas Ibu. Apabila Bapak sudah cukup jelas, berarti sesi coaching hari ini bisa kita mulai ya Pak ya. Oke, bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu. Jadi permasalahan apa nih Pak Dana yang ini dibahas di sesi coaching hari ini? Oke, jadi gini Bu, sebenarnya saya cerita sedikit Bu ya. Saya ini kan guru SMA mapel matematika di kelas 10 kan Bu ya. Jadi ini kejadiannya ini minggu kemarin sih. Jadi saya sempat agak ya mungkin kecewa juga sih sama anak didik saya. Dan juga mungkin saya bertanya-tanya apakah pembelajaran yang sudah saya adakan ini sudah sesuai atau tidak. Permasalahannya di sini terlihat bahwa murid-murid saya ini ketika sesi belajar saya di kelas itu mereka kurang termotivasi mungkin Bu, seperti kan kita lihat kan Bu, anak ini mengikuti pembelajaran apa enggak gitu. Anak ini memberikan feedback kepada kita apa enggak, itu terlihat di situ pertama. Kedua di sini karena motivasi ini juga mungkin ini imbas dari tingkat pengetahuan yang dimiliki oleh siswa ketika akan belajar matematika di situ. Jadi akibatnya juga berdampak pada respon anak di kelas. Padahal selama ini saya sudah berusaha untuk istilahnya bagaimana sih memfasilitasi siswa biar mereka bisa belajar. Tapi ternyata kenyataannya di lapangan itu berbeda Bu. Jadi ada beberapa anak itu mungkin sekitar 15% itu masih belum bisa, istilahnya belum bisa saya cover lah gitu. Dari cerita Pak Dana tadi yang bisa saya tangkap permasalahan Pak Dana adalah Pak Dana masih kebingungan untuk memfasilitasi sekitar 15% dari anak-anak dalam pembelajaran matematika di kelas 10. Iya benar. Menurut Pak Dana tadi mungkin karena kurang termotivasi anaknya, kemudian juga tingkat pengetahuan awal dari siswa juga berpengaruh terhadap kemampuan siswa saat ini. Iya benar Bu. Jadi Pak Dana, setelah melakukan sesi coaching hari ini, apa sih yang ingin Pak Dana dapatkan? Kalau saya pribadi sih Bu, yang ingin saya dapatkan itu mungkin tips atau strategi yang konkret ya, agar saya itu bisa gimana sih pembelajaran saya itu bisa mengakomodasi semua siswa di kelas tersebut. Misalnya tidak ada anak yang istilahnya itu dibiarkan saja, nggak bisa dibiarkan Bu. Saya pengennya sih kayak gitu. Jadi yang ingin Pak Dana dapatkan setelah melakukan sesi coaching hari ini yaitu mendapatkan tips atau strategi pembelajaran untuk mengakomodasi semua siswa, khususnya strategi yang konkret ya Pak. Iya benar Bu. Kemudian selama ini Bapak sudah melakukan apa saja untuk mengatasi hal ini Pak? Kalau selama ini Bu ya, kalau saya ketika belajar di kelas itu ya tetap Bu, misal materi A ya saya ajarkan semuanya materi A. Tapi nanti ketika ada anak yang mungkin kurang bisa gitu Bu ya, itu saya datangi sih Bu. Saya, loh kenapa aku nggak bisa di materi A ini saya jadi secara khusus. Cuma sebatas itu saja sih. Jadi selama ini Pak Dana tetap memberikan pembelajaran sesuai dengan kemampuan anak itu, dan jika ada anak yang kurang mampu, Pak Dana akan mendatangi anak tersebut untuk menanyakan kenapa kok kurang memahami materi ini. Memberikan bimbingan sih, mungkin khusus gitu sih. Misal anak yang sudah oke bisa mandiri, saya biarkan untuk belajar sendiri ya. Tapi ketika ada anak yang kurang itu biasanya saya datangi si anak ini sih. Saya pantau kegiatan belajarnya lebih khusus kayak gitu. Berarti Pak Dana memberikan
bimbingan khusus untuk anak-anak yang masih belum bisa memahami materi. Iya, di kelas seperti itu. Kemudian selain itu apa ada lagi Pak yang sudah Bapak lakukan? Kalau sebelum coaching ini Bu ya, saya rasa yang saya lakukan cuma itu saja sih Bu. Jadi cuma ya sebenarnya di kelas itu aja sih. Jadi apa ada dampaknya setelah Bapak melakukan itu tadi memberikan bimbingan khusus untuk anak yang kurang memahami materi, itu kira-kira apa ada dampaknya untuk anak tersebut? Oke. Kalau dampaknya sih ada Bu, tapi maksudnya tidak terlalu menggembirakan lah. Maksudnya ini anak ini dan di situ dampaknya lebih saya mendapatkan data sih Bu, sebenarnya. Dari data tersebut ketika saya mendampingi si anak yang tidak bisa selama ini, ternyata dari situ terungkap bahwa si anak ini masih belum matang di materi prasyarat. Mengingat ketika kita belajar matematika, itu sangat materi yang sebelumnya lebih awal tuh harus dikuasai dulu Bu. Jadi nggak bisa kita lompat langsung ke fase E gitu, nggak bisa. Jadi harus dikuasai terlebih dahulu. Jadi di situ dampaknya kalau keseluruhan tidak terlalu signifikan. Malah ke saya punya data tuh. Oh ternyata anak ini walaupun kita paksa belajar materi ini dia nggak akan bisa. Soalnya apa? Dia itu materi di awalnya belum paham. Malah itu penyakitnya, ini saya tidak menyalahkan guru SD atau SMP Bu ya. Penyakitnya itu kadang saya deteksi itu di SD. Jadi dia itu masih belum matang dalam operasi penjumlahan bilangan bulat atau bilangan pecahan seperti 3/4 ditambah 3/2 itu mereka masih belum tahu gitu loh Bu. Kayak 4 dikalikan -3 mereka juga belum tahu. Ternyata saya dapat data seperti itu malah dari sesi yang saya ajarkan ketika di kelas itu. Jadi setelah Bapak melakukan kegiatan bimbingan khusus untuk anak-anak tadi, itu ternyata ada dampaknya, namun belum signifikan sih. Justru malah Bapak yang mendapatkan data terhadap anak-anak tersebut. Jadi kira-kira rencana apa Pak yang akan Bapak lakukan supaya dampaknya itu lebih signifikan pada anak-anak yang kurang memahami materi prasyarat tadi? Oke. Kalau ini sih kemarin juga kita kan sudah belajar pembelajaran diferensiasi kan di program guru penggerak saya itu. Jadi di situ saya temukan bahwa dalam diferensiasi ini harus mempersiapkan faktor kesiapan siswa. Jadi mungkin di sini dari data tersebut juga saya cross check di data tes potensi akademiknya itu matching ternyata. Jadi di TPA-nya itu anak ini memang di kemampuan matematisnya itu rendah. Lah kenapa rendah? Di sini kayak ada benang merah sih kalau menurut saya itu. Karena memang si anak ini belum matang materinya itu. Dan dari situ saya kemarin berdiskusi dengan beberapa guru senior ya. Saya ingin mengadakan matrikulasi mungkin gitu. Jadi matrikulasi ini tujuannya itu adalah agar si anak-anak yang masih belum bisa memahami pelajaran ini itu bisa mengejar ketertinggalannya. Jadi kita deteksi dulu penyakitnya itu di mana. Ketika penyakitnya itu sudah ketemu, ini kita sembuhkan dulu agar dia ini bisa mengejar ketertinggalan di teman-teman. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin dengan memberikan soal-soal yang berjenjang kepada si anak. Jadi si anak ini tidak saya berikan soal yang sulit. Jadi mulai yang termudah dulu. Tujuannya biar si anak ini percaya dirinya itu meningkat dulu dari pertanyaan yang mudah. Ketika dia bisa, kita besarkan hati mereka, mungkin kita berikan apresiasi sehingga dia itu mau belajar lagi yang lebih tingkatannya lebih tinggi. Terus yang ketiga, mungkin di sini saya ingin menciptakan iklim kelas itu di mana itu anak-anak itu nyaman sehingga anak-anak ini berani untuk mengungkapkan perasaannya kepada guru mungkin seperti kesulitan atau apa. Kadang anak seperti ini mereka nggak bisa mengungkapkan. Saya tuh belum bisa. Mereka tidak punya keberanian seperti itu. Yang keempat mungkin ini opsional sih sebenarnya. Yang mau saya laksanakan itu adalah koordinasi dengan orang tuanya sih. Mungkin apakah orang tuanya ini sanggup untuk mengantarkan ke rumah saya mungkin di waktu-waktu senggang seperti hari Sabtu pagi agar saya bisa memberikan materi tambahan ke anak-anak itu.
Ataupun kalau memang terlalu jauh rumahnya, mungkin orang tuanya sanggup untuk mungkin kalau ada biaya gitu ya Bu, untuk menambah jam pelajaran seperti les di dekat-dekat rumahnya. Itu langkah yang saat ini yang bisa saya bayangkan itu dilaksanakan secepatnya seperti itu. Jadi langkah yang akan Bapak laksanakan yaitu yang pertama, Bapak akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi untuk mengetahui kesiapan siswa. Yang kedua, Bapak juga akan menerapkan matrikulasi, yaitu dengan mendeteksi dulu penyakit dari anak tersebut, kemudian memberikan soal-soal berjenjang untuk mereka. Yang ketiga, Bapak juga akan menerapkan atau melaksanakan iklim kelas yang nyaman untuk mereka sehingga mereka bisa terbuka menyampaikan pendapatnya atau perasaannya setelah belajar matematika ini Pak. Kemudian yang terakhir yaitu Bapak juga akan berkoordinasi dengan orang tua terkait perkembangan anak dengan cara misalnya orang tua mengantarkan anak ke rumahnya Bapak untuk melakukan bimbingan atau les gitu, atau mendaftarkan anaknya ke tempat-tempat les di dekat rumahnya. Iya, gitu sih. Jadi kalau di rumah saya itu biasanya kalau les itu, kalau di rumah saya nyebutnya bukan les mungkin Bu ya, karena kalau les kan berarti kayak berbayar gitu ya. Jadi memang siapa aja yang mau ke rumah saya silakan gitu. Kalau misal ada kan murid kita kan jauh kan Bu ya, ada yang terlalu jauh, mungkin kalau ke rumah saya di Duren mungkin orang tuanya sanggup untuk mencarikan bimbingan di dekat-dekat rumah. Itu aja sih. Jadi yang akan Bapak laksanakan terlebih dahulu itu rencana yang mana kira-kira? Kalau saya sih mungkin ini yang paling bisa itu adalah ini Bu, matrikulasi Bu. Karena saya sudah punya data beberapa anak yang memang si anak ini punya masalah khusus yang matrikulasi bisa segera saya laksanakan Bu. Untuk kemudian nanti yang misal menciptakan iklim yang positif di kelas, daya nyaman itu bisa sambil jalan sih. Kemudian kira-kira Bapak akan melaksanakan rencana ini mulai kapan? Kalau untuk pelaksanaannya mungkin dalam minggu depan ini saya ingin mengkondisikan jadwal dulu Bu, untuk matrikulasi. Soalnya kan anak-anak kami kan masuk jam 7 pulang jam 4 kan Bu. Ini masih saya mau rundingkan dulu, mau saya kumpulkan si anak-anak ini untuk jadwalnya kan hanya kapan. Jadi untuk eksekusinya kemungkinan ini secepatnya Bu, tapi ya kalau prediksi saya sih baru minggu ini, minggu depan lagi, jadi sekitar minggu lusanya lagi tuh saat itu. Kira-kira untuk menjalankan rencana ini Bapak perlu bantuan atau dukungan dari orang-orang lain atau orang-orang terdekat dari siswa atau bagaimana? Oke, jelas saya butuh, pertama itu adalah support dari orang tua sih Bu. Jadi support orang tua karena kan kita kan bertemu dengan siswa itu kan nggak lama kan di sekolah. Jadi yang paling lama itu bertemu dengan orang tua. Jadi perlunya kesadaran orang tua untuk bersinergi dengan guru dalam melaksanakan pendidikan putra putrinya. Yang pertama. Yang kedua dari wali kelas mungkin Bu ya, karena kan saya ngajar kebetulan 6 kelas kan. Jadi wali kelas ini semaksimal mungkin memotivasi si anak agar mau ikut kegiatan matrikulasi. Kadang kan kalau kesannya tidak wajib kan tidak mau kan. Jadi agar mau mengikuti matrikulasi, apalagi ini dilaksanakan di luar jam sekolah sih. Yang ketiga mungkin dari kepala sekolah sih Bu, dari kepala sekolah atau wadah kurikulum ini untuk backup program-program saya seperti itu. Jadi Bapak memerlukan dukungan dari orang tua siswa untuk memotivasi siswa tersebut. Kemudian yang kedua yaitu dukungan dari wali kelas dalam rangka memotivasi murid tersebut agar mau mengikuti program matrikulasi tersebut. Kemudian yang ketiga dari dukungan dari kepala sekolah untuk membackup semua program-program yang sudah Bapak rencanakan. Iya benar. Setelah ini kira-kira ada lagi rencana yang akan Bapak laksanakan? Sementara rencananya tadi itu dulu saja sepertinya Bu ya. Jadi saya mau mencoba dulu, nanti sekalian sambil jalan evaluasi mungkin. Jadi pada sesi coaching hari ini kan waktu kita terbatas nih Pak. Ya. Apakah Bapak sudah mendapatkan gambaran atas solusi dari permasalahan Bapak?
Oke, kalau gambaran sudah ada sih Bu. Tadi kan awalnya kan saya pengen tahu tips atau strategi konkret ya, untuk membantu siswa yang kurang dalam kemampuan matematisnya gitu ya. Itu adalah salah satunya tadi mungkin pertama mengadakan matrikulasi sih, karena dari data awal saya terima itu memang si anak ini memang butuh penyetaraan materi agar sama dengan teman-teman yang lainnya. Yang kedua di sini saya berkolaborasi dengan orang tua mungkin ya, untuk mungkin mendukung anaknya atau mensupport dan memantau kegiatan belajar anaknya ketika di rumah. Jadi saling bersinergi. Dan ketika mereka sempat mungkin bisa mengantarkan ke rumah saya untuk bimbingan khusus Bu. Jadi dan atau kalau rumahnya jauh, mungkin orang tua bisa mencarikan tempat belajar khusus di dekat rumahnya. Yang ketiga saya akan berkolaborasi dengan kepala sekolah, buatkan kurikulum untuk membackup program yang telah saya jalankan ini. Yang keempat, dukungan dari wali kelas agar wali kelas selalu memotivasi anak didiknya untuk mengikuti program-program yang telah saya siapkan untuk mereka. Jadi Bapak sudah mendapatkan gambarannya untuk menyelesaikan masalah ini ya Pak ya, khususnya strategi yang konkret yaitu melalui penerapan matrikulasi. Kemudian Bapak juga akan berkolaborasi dengan orang tua, wali kelas, serta kepala sekolah untuk menjalankan program-program ini. Iya, seperti itu. Kira-kira apa masih ada permasalahan lagi Pak yang menjadi Bapak? Kalau masalahnya sementara itu dulu ya. Soalnya sebenarnya kalau masalah masih ada lagi sih, tapi itu nanti mungkin untuk kesempatan selanjutnya saja kalau ada waktu kita coaching lagi seperti itu. Pak, nanti saya tunggu jika memang Bapak ada waktu, Bapak bisa menghubungi saya untuk coaching lagi. Sekaligus saya juga akan menanyakan pada Bapak hasil dari strategi-strategi yang konkret yang sudah Bapak terapkan. Iya, baik Ibu. Ditunggu saja kabarnya Ibu ya. Baik Bapak, terima kasih untuk waktunya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih juga Bu Nur ya untuk solusinya. Insya Allah ini segera saya laksanakan.